Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa kalena dhammasawanang itam manggalamuttamang mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama yang saya hormati para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, terutama umat Buddha, Wihara Sakyamuni, Bali. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, malam ini kita akan membahas satu khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, terutama adalah khutbah ke-56, bagian Gaha Patiwagga atau kelompok berumah tangga atau kepala rumah tangga, yang mana ini satu khutbah yang sangat penting untuk kita ketahui, terutama adalah untuk menumbuhkan keyakinan kita terhadap ajaran Buddha, dan tentu supaya kita paham apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam khutbah ini. Dan sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa secara langsung datang ke Wihara Sakyamuni karena memang saat ini ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan, nah sehingga tidak bisa datang langsung ke Bali. Kan tetapi dengan Zoom mudah-mudahan diskusi malam hari ini, penyampaian pemaparan suta pada malam hari ini juga bisa kita lakukan dengan lancar. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Upali Sutta adalah khutbah yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, khutbah nomor 56, bagian dari Gahapatiwagga atau kelompok berumah tangga atau kepala rumah tangga, yang mana ini adalah khutbah yang berhubungan dengan dialog atau percakapan antara Sang Buddha dengan seorang berumah tangga bernama Upali, yang mana sebenarnya Upali ini adalah awalnya merupakan murid dari seorang guru agama pada zaman Sang Buddha, terkenal sekali yang dikenal sebagai Niganta Nyatabuta. Adalah guru agama yang mengajarkan atau memiliki penganut yang sering disebut sebagai Jaina. Jadi guru agama Jaina. Pada zaman Sang Buddha yang menjadi guru adalah Niganta Nyatabuta. Dan Upali ini adalah salah seorang umat awam atau berumah tangga yang menjadi penyokong berat atau penyokong besar bagi yaitu kelompok Niganta Nyatabuta atau kaum Jaina. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa Niganta Nyatabuta dan juga para siswanya, jadi banyak siswanya pada waktu itu sedang berada di sebuah kota yang dikenal sebagai Nalanda. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah ke India, biasanya akan juga berkunjung ke Nalanda. Jadi Nalanda ini adalah salah satu kota yang pada zaman Sang Buddha sering dikunjungi oleh Sang Buddha, dan bahkan seperti Bhante Sariputta juga berasal dari kota Nalanda. Nah, pada waktu itu juga Niganta Nyatabuta bersama dengan para siswanya yang berjumlah banyak berada di kota Nalanda, dan pada waktu itu juga kebetulan Sang Buddha dengan banyak siswanya juga berada di kota yang sama. Terutama pada waktu itu beliau, Sang Buddha, tinggal di salah satu hutan mangga yang bernama Pawarika. Yang sebenarnya hutan mangga ini disebut Pawarika karena memang yang berdana, yang mempersembahkan hutan mangga ini adalah seorang seti atau seorang jutawan atau yang kaya raya yang bernama Pawarika. Maka beliau Sang Buddha dan para siswanya berdiam di hutan mangga bernama Pawarika. Nah, suatu kali ketika beliau berada di sana, itu salah satu
yaitu murid Niganta Nyataputa yang terkenal bernama Tapasi, datang mengunjungi Sang Buddha. Dan di sana sebenarnya kalau dalam kitab ulasan, Tapasi ini sebenarnya sudah beberapa kali berkunjung kepada Sang Buddha dan ada semacam percakapan antara Tapasi dengan Sang Buddha. Tapi Tapasi ini ya tidak punya keyakinan, walaupun sudah dikatakan beberapa kali bertemu dengan Sang Buddha, tapi tidak ada keyakinan terhadap Sang Buddha. Bahkan datang ke Sang Buddha ya secara umum adalah untuk bagaimana mencari tahu ajaran Sang Buddha dan berusaha untuk bagaimana menjatuhkan ajaran Sang Buddha. Nah, pada waktu itu ketika datang pada Sang Buddha, ya biasa, ya jadi ada percakapan yang secara informal, jadi sebelum masuk ke dalam diskusi Dhamma biasanya ada percakapan yang informal dalam artian seperti kalau misalnya para biku, yaitu bertemu dengan Sang Buddha pasti ditanya, apakah makanannya cukup, apakah sehat, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika ada para rumah tangga atau siapapun yang datang pada Sang Buddha, juga sebelum ada percakapan berkenaan dengan doktrin, biasanya ada percakapan yang informal, artinya yang biasa-biasa. Nah, setelah itu Sang Buddha mengawali percakapan tentang Dhamma, bertanya kepada Tapasi, yang mana beliau bertanya, di dalam ajaran Jaina atau ajaran dari Niganta Nyataputa, dari 3 jenis perbuatan, yaitu ucapan, jasmani, dan juga pikiran atau mental, mana yang paling bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan jahat. Nah, jadi di sini Sang Buddha menggunakan istilah karma atau kama, yaitu kama adalah perbuatan. Jadi dari 3 perbuatan, yaitu ada kayak kama perbuatan jasmani, wacikama perbuatan ucapan, dan juga manokama perbuatan pikiran, mana yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan jahat. Nah, ketika ditanya demikian, Tapasi atau juga secara lengkap namanya Tiga Tapasi menjawab, di dalam ajaran Niganta Nyataputa atau ajaran Jaina tidak dikenal istilah kama, atau dengan kata lain tidak menggunakan istilah karma untuk mengacu kepada perbuatan, tetapi menggunakan istilah danda. Jadi danda itu sebenarnya artinya yaitu tongkat pemukul. Nah, jadi ia mengatakan bahwa tidak menggunakan istilah karma atau perbuatan, tapi istilah danda atau tongkat pemukul. Lantas Sang Buddha menanyakan, kalau demikian, bagaimanakah di dalam ajaran Niganta Nyataputa di antara 3 jenis tongkat, yaitu tongkat pemukul berupa perbuatan jasmani atau berupa jasmani, tongkat pemukul berupa ucapan, dan tongkat pemukul berupa pikiran, mana yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanakan yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, disinilah kemudian Tiga Tapasi menyampaikan bahwasan di antara 3 ini, di antara 3 tongkat ini, 3 tongkat pemukul ini, yang paling bertanggung jawab adalah tongkat pemukul pikiran. Jadi ada manudanda, tongkat pemukul pikiran. Nah, ini menarik sekali karena apa? Kenapa? Di sini Niganta Nyataputa atau kaum Jaina atau Tiga Tapasi sebagai salah satu muridnya tidak menggunakan istilah karma, tapi lebih menggunakan istilah danda atau tongkat pemukul. Karena mereka di dalam ajaran Jaina ini menganggap bahwa 3 jenis atau 3 faktor ini, yaitu jasmani, ucapan, dan juga pikiran atau mental, itu seperti tongkat pemukul yang memberikan penderitaan, memberikan kesengsaraan bagi diri sendiri untuk terus dilahirkan di alam tumbuh lahir, dan juga memberikan kesengsaraan bagi makhluk lain. Nah, jadi karena memberikan kesengsaraan, memberikan penderitaan, maka
ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikiran dianggap sebagai tongkat pemukul. Jadi alih-alih menggunakan istilah karma, tapi menggunakan istilah tongkat pemukul. Nah, yang menarik lagi adalah Tapasi ini yang adalah murid dari Niganta Nyataputa ini tentu atas dasar ajaran dari Niganta Nyataputa mengatakan bahwa di antara 3 tongkat pemukul ini yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan atau dalam katakan memunculkan perbuatan jahat itu adalah pikiran. Maksudnya adalah jasmani. Nah, jadi maaf tadi bukan pikiran tetapi adalah jasmani. Jadi antara 3 tongkat pemukul yang paling bertanggung jawab di dalam memunculkan, di dalam melaksanakan perbuatan jahat adalah jasmani. Bukan ucapan dan juga bukan pikiran, adalah jasmani. Nah, ini penting sekali. Karena mereka ini kalau kita melidik ke dalam ajaran Niganta Nyataputa, di dalam kitab komentar dan lain sebagainya, mereka ini punya pandangan bahwa yang menyebabkan seseorang menderita itu tidak lain adalah jasmani. Bahwa yang kemudian melakukan berbagai macam kejahatan itu adalah jasmani. Mengapa? Karena kalau kita melihat orang melakukan pencurian, yang terlihat dengan jelas adalah jasmaninya, sedang mengambil apa yang tidak diberikan. Orang kemudian melakukan pembunuhan, yang kelihatan dengan jelas tengah melakukan aktivitas membunuh, itu adalah jasmani. Bukan ucapan, bukan yaitu pikiran, adalah jasmani. Orang mungkin melakukan perzinahan, yang terlihat dengan jelas adalah jasmani. Jadi yang terlihat dengan jelas, yang kasar itu adalah jasmani. Sementara ucapan dan juga pikiran itu sifatnya adalah halus. Apalagi pikiran itu lebih halus. Maka yang paling bertanggung jawab dalam seseorang melakukan kejahatan itu adalah jasmani. Maka Niganta Nyataputa dengan disampaikan oleh 3 tapasi ini menganggap bahwa di antara 3 tongkat pemukul yang memberikan sebab bagaimana kejahatan itu dilakukan itu adalah jasmani. Nah, ini juga yang kemudian menjadi satu alasan kenapa Pertapa Niganta Nyataputa dan juga para siswanya atau kaum Jaina mereka melakukan praktik penyiksaan diri. Ya, jadi mereka melakukan praktik penyiksaan diri karena menganggap bahwa jasmani ini yang paling bertanggung jawab atas segala kejahatan hal yang baik. Jasmani adalah yang paling bertanggung jawab. Maka mereka melakukan praktik penyiksaan diri. Untuk apa? Supaya dengan jasmani disiksa itu sebagai cara untuk bisa terbebaskan. Karena jasmani inilah yang menyebabkan banyak penderitaan, banyak hal yang buruk, maka sudah sewajarnya jasmani itu disiksa supaya pembebasan bisa terjadi. Dan ini juga dipraktikkan oleh bodhisattva. Jadi ketika bodhisattva itu memutuskan untuk mempraktikkan penyiksaan diri ya karena beliau pada waktu itu mendengar dari banyak pertapa bahwa satu-satunya cara untuk bisa terbebaskan, untuk menjadi solusi agar terbebas dari duka adalah menyiksa diri. Maka itu juga dilakukan. Walaupun kemudian beliau bodhisattva juga sadar dengan kesalahannya dan akhirnya meninggalkan praktik penyiksaan diri dan berjuang sendiri, akhirnya mencapai pencerahan di bawah pohon bodhi. Nah, tetapi praktek penyiksaan diri ini adalah menjadi satu cara yang dipraktikkan oleh banyak pertapa, termasuk kaum Niganta, karena anggapannya jasmani adalah yang paling responsibel, yang paling bertanggung jawab dalam memunculkan, dalam pelaksanaan berbagai macam kejahatan. Nah, sementara ucapan dan pikiran itu tidak signifikan. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan, nah, tetapi sebelum Sang Buddha menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan berkenaan dengan ajaran beliau, Sang Buddha menegaskan kembali kepada Dikatapasi
sekali lagi, apakah benar Anda mengatakan bahwa tongkat pemukul jasmani ini yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemunculan berbagai macam kejahatan? Tiga Tabazi mengatakan benar bahwa jasmani adalah yang paling bertanggung jawab. Kemudian dikonfirmasi lagi sampai ketiga kalinya, yang mana Tiga Tabazi juga mengatakan benar. Nah, ini untuk apa? Kalau nanti terjadi sebuah perdebatan, itu artinya tidak ada kesalahan. Karena sudah 3 kali, Tiga Tabazi mengatakan hal yang sama. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa di ajaran beliau itu tidak menggunakan istilah tongkat pemukul, tapi menggunakan istilah karma atau perbuatan. Yang mana ada 3 jenis perbuatan. Ucapan, perbuatan jasmani, dan juga perbuatan pikiran. Jadi tadi adalah wacikama, kayakama, dan manukama. Nah, di antara 3 jenis perbuatan ini, kalau tadi Niganta atau Tiga Tapasi, murid Niganta mengatakan yang paling bertanggung jawab adalah jasmani, tapi Sang Buddha menyampaikan di antara 3 jenis perbuatan, yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan di dalam yaitu menciptakan berbagai macam kejahatan itu adalah pikiran atau manokama, yaitu perbuatan pikiran. Nah, mendengar demikian kemudian Tiga Tapasi mengkonfirmasi lagi apakah Awuso, jadi karena Tiga Tapasi ini bukan murid Sang Buddha, maka ketika menyapa Sang Buddha bukan dengan istilah Bante, tapi bukan istilah Awuso, yaitu sahabat. Apa sahabat Gotama tadi menyampaikan benar bahwasanya yang paling bertanggung jawab adalah manukama, yaitu perbuatan pikiran di dalam pelaksanaan perbuatan yang buruk. Sang Buddha mengatakan, oh iya, di dalam ajaran beliau yang paling bertanggung jawab dalam perbuatan-perbuatan yang buruk adalah pikiran. Dikonfirmasi sampai 3 kali, Sang Buddha menjawab hal yang sama. Nah, ini juga penting. Tentu Sang Buddha, ajaran Sang Buddha kita semua tahu bahwasanya perbuatan pikiran itu memang yang paling bertanggung jawab. Maka ketika berbicara tentang karma, yaitu perbuatan, Sang Buddha juga menyampaikan, yaitu bahwasanya cetana atau niat atau kehendak itu adalah bagian dari pikiran, adalah yang disebut sebagai karma. Cetanahang bikawe kamang wadami. Jadi saya katakan bahwa karma adalah yaitu niat. Jadi niat adalah karma atau perbuatan itu sendiri. Karena biasanya setelah seseorang punya niat, maka dia akan melakukan perbuatan ucapan, perbuatan jasmani, dan juga perbuatan pikiran. Kemudian juga di dalam yaitu syair 1-2 di Dhammapada, kita juga sering mendengar satu syair yang mana Sang Buddha di sana menyampaikan mano pubangkama dhamma, mano seta, mano maya. Jadi bahwasanya pikiran adalah yaitu pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembuat dari segala sesuatu atau bentuk-bentuk pikiran lainnya atau dhamma. Dan setelah orang berpikir dengan pikiran yang buruk, maka ucapan dan perbuatan juga mengikuti. Demikian pula adalah yaitu penderitaan juga akan mengikuti siapapun yang melakukan ucapan, perbuatan dengan landasan pikiran yang terkotori atau pikiran yang buruk. Jadi manasa padudena. Nah, demikian pula ketika pikiran seseorang ini baik, pikiran seseorang ini bersih, dan seseorang berucap dan berbuat atas dasar pikiran yang bersih, maka kebahagiaan juga akan mengikuti. Maka Sang Buddha dalam ajaran Buddha jelas sekali bahwasanya pikiran adalah yang menjadi pelopor. Pikiran adalah yang paling bertanggung jawab atas semua hal, termasuk adalah semua hal yang buruk itu muncul dari pikiran. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah pikiran. Nah, mendengar begitu, Tiga Tapasi mengkonfirmasi sampai yaitu 3 kali bahwa apakah benar Sang Buddha mengatakan demikian. Sang Buddha mengatakan, oh iya betul. Nah, itu yang nanti memang Tiga Tapasi ingin katakan memberitahukan kepada Niganta Nyatabuta. Nah, setelah ada conversation atau percakapan demikian, Tiga Tapasi meninggalkan Sang Buddha, kemudian pergi ke yaitu tempat di mana Niganta Nyatabuta dan bersama para siswanya itu berada.
Nah, pada waktu itu ada seorang berumah tangga bersama dengan para pengikutnya yang sedang bersama-sama dengan Niganta Nyatabuta. Nah, ia bernama berumah tangga Upali. Dia adalah berumah tangga yang memang dikatakan salah satu penyokong besar Niganta Nyatabuta. Nah, kemudian ketika Upali ini berada di sana dan mendengar Tiga Tapasi yang menceritakan kejadian atau peristiwa pertemuan dengan Sang Buddha, dan waktu itu Niganta Nyatabuta juga menyampaikan kebahagiaannya karena apa yang disampaikan oleh Tiga Tapasi ini benar, bahwasanya di dalam ajaran Jaina yang paling bertanggung jawab adalah tongkat pemukul jasmani. Sementara di dalam ajaran Buddha adalah pikiran. Nah, mereka berpikir, pikiran itu halus, maka tidak sebanding dengan jasmani yang kasar. Maka kalau kita bicara tentang mana yang paling bertanggung jawab adalah yang paling kasar, yaitu jasmani, bukan pikiran. Nah, Upali pada waktu itu juga memang punya keyakinan yang kuat terhadap Niganta Nyatabuta. Merasa juga betul bahwasanya yang disampaikan oleh Tiga Tapasi memang sudah sesuai dengan ajaran Jaina, ajaran Niganta Nyatabuta. Maka dia berpikir, oh saya nanti akan datang pada Sang Buddha dan akan berdebat dengan Sang Buddha. Nah, Tiga Tapasi ini melarang kepada Upali agar jangan menemui Sang Buddha. Karena apa? Sang Buddha ini punya punya yaitu magis, punya kesaktian, punya sihir. Bahwa Sang Buddha itu seperti penyihir yang bisa menyihir seseorang untuk terkonversi, untuk masuk ke dalam yaitu ajaran beliau. Nah, itu Tiga Tapasi mengatakan demikian karena dia sebenarnya sudah beberapa kali menemui Sang Buddha dan melihat keagungan Sang Buddha, melihat kecerdasan Sang Buddha. Maka dia berpikir bahwa Upali ini adalah orang yang cerdas. Upali ini adalah orang yang kritis. Kalau kemudian dia sampai datang kepada Sang Buddha, bisa saja kemudian dia akan terkonversi menjadi pengikut Sang Buddha. Maka Tiga Tapasi melarang, tetapi Niganta Nyatabuta mengatakan tidak mungkin Upali ini bertemu dengan Sang Buddha akan kemudian terkonversi masuk ke dalam ajaran Sang Buddha. Tidak mungkin. Bahkan Sang Buddha yang nanti akan menjadi murid dari Jaina, murid dari Niganta Nyatabuta. Itu pikiran dari Niganta Nyatabuta. Maka ketika Tiga Tapasi itu menyampaikan sampai 3 kali, tidak diterima, kemudian eh, Niganta Nyatabuta juga menyampaikan 3 kali bahwa dipersilahkan Upali untuk menemui Sang Buddha dan berdebat. Akhirnya Upali menyampaikan dia akan datang menemui Sang Buddha. Bahkan dia sudah sesumbar, seperti kalau Bapak Ibu pernah yaitu mendengar cerita mengenai yaitu seorang pendebat bernama Satsaka, yang dia juga murid dari Niganta Nyatabuta, yang kemudian juga akhirnya punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Nah, Upali ini juga punya sesumbar. Dia akan datang kepada Sang Buddha dan akan mendebat doktrin Sang Buddha dan akan menjatuhkan ajaran Sang Buddha. Jadi dia mengibaratkan seperti seorang yang kuat, yang kemudian ada seekor kambing jantan dengan bulu yang panjang. Wah, itu bulunya dipegang, diputar-putar, ditarik-tarik. Nah, demikian pula Upali ini akan menghancurkan, menarik ke sana kemari ajaran Sang Buddha. Atau seperti seorang yaitu pembuat minuman keras yang melemparkan saringan ke dalam tempat minuman keras dan diputar-putar, dipegang ke sana kemari. Nah, demikian pula dia akan menjatuhkan, akan mengubrak-abrik ajaran Sang Buddha. Nah, sampai sesumbar demikian. Nah, tetapi ya kemudian Upali ini kemudian datang menemui Sang Buddha dan mengkonfirmasi apakah tadi bertemu dengan Tiga Tapasi atau tidak. Sang Buddha mengatakan iya, saya bertemu dengan Tiga Tapasi. Dan kemudian apakah ada percakapan yang seperti yang disampaikan oleh Tiga Tapasi? Oh iya, ada percakapan yang disampaikan oleh Tiga Tapasi, betul. Nah, akhirnya kemudian Upali ini mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha ini salah. Artinya yang benar adalah ajaran Niganta Nyatabuta, bahwa yang paling bertanggung jawab adalah jasmani, bukan pikiran.
Tapi kemudian Sang Buddha menyampaikan, kamu datang ke sini mau berdebat atas kebenaran atau tidak? Kalau mau berdebat atas dasar kebenaran, maka mari kita bisa berbincang. Upali ini adalah orang yang cerdas. Maka dia mengatakan, iya, saya datang ke sini untuk berdebat atas dasar kebenaran. Dan mari kita berbincang tentang hal ini. Nah, Sang Buddha kemudian memberikan beberapa pertanyaan. Yang ini kalau kita melihat dari pertanyaan Sang Buddha, sebenarnya Sang Buddha itu tahu persis ajaran dari Niganta Nyata Buddha. Karena apa yang ditanyakan oleh Sang Buddha itu berkenaan dengan ajaran dari Niganta Nyata Buddha. Nah, Sang Buddha bertanya, pertanyaan pertama adalah, misalnya, ada seorang murid Niganta. Jadi kalau kita bicara murid Niganta yang betul-betul patuh dengan ajaran Niganta, ajaran Jaina, maka akan mempraktikkan ajaran Jaina dengan benar. Yang salah satunya adalah praktek dari ajaran dari Jaina adalah menghindari air dingin. Karena mereka berpikir bahwa dalam air dingin itu ada makhluknya. Maka dihindari air dingin. Nah, sehingga ada kasus misalnya, Sang Buddha menyampaikan, misalnya ada seorang murid dari Ganta yang sedang mengalami sakit parah, yang membutuhkan air dingin. Tetapi karena dia sudah bersumpah untuk tidak menggunakan air dingin, maka dia tidak menggunakan air dingin. Walaupun sebenarnya dia mau. Nah, dia tetap menggunakan air panas. Dan karena hal itulah maka dia meninggal. Sementara pikirannya masih melekat dengan air dingin, ada keinginan untuk mendapatkan air dingin, tapi dia bersumpah untuk tidak menggunakan. Maka dia tidak menggunakan secara jasmani air dingin tersebut. Kalau dia meninggal, Sang Buddha bertanya, di manakah dia akan dilahirkan? Nah, Upali ini mengatakan bahwa murid Niganta ini akan dilahirkan di alam dewa yang masih melekat dengan pikiran. Nah, itu menurut Upali. Lah mendengar jawaban dari Upali, Sang Buddha menyampaikan, oh, hati-hati dengan jawabanmu. Apa yang kamu sampaikan di depan bertolak belakang dengan apa yang kamu sampaikan sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita melihat kasus ini, ternyata pikiran ini yang paling bertanggung jawab atas kelahiran dari orang ini, yang dikatakan adalah murid dari Niganta. Kalau memang jasmani adalah yang paling bertanggung jawab, maka apa yang dia lakukan berkenaan dengan menghindari air dingin melalui jasmani, itu yang akan menjadi penyebab di mana dia dilahirkan. Tapi kenyataannya adalah yang menjadi penyebabnya adalah pikirannya. Karena pikirannya itu masih menginginkan melekat dengan air dingin, maka dia terlahir di alam dewa. Ya masih ada kelekatan berkenaan dengan pikiran. Maka di sini pikiran menjadi penyebab utama. Nah, dari sini artinya apa yang disampaikan oleh Upali atau oleh ajaran Niganta Nyata Buddha ini bertolak belakang. Ternyata pikiran menjadi penyebab utama, alih-alih adalah jasmani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Sang Buddha juga bertanya, tapi kemudian walaupun sudah mengatakan demikian, Upali mengatakan, iya walaupun demikian, tetap saya mengatakan bahwasanya yang paling bertanggung jawab adalah jasmani, bukan pikiran. Nah, itulah kemudian Sang Buddha menanyakan pertanyaan yang kedua. Nah, dalam pertanyaan yang kedua, beliau bertanya, seorang Niganta atau seorang katakan Jaina akan memperhatikan 4 jenis pengendalian diri. Jadi sangwara satu, sangwara sanghuta dalam bahasa Bali. Artinya akan memperhatikan 4 jenis pengendalian diri. Yang mana memang kalau diterjemahkan di dalam secara harfiahnya memang agak rancu, tetapi artinya adalah yaitu mengekang dari segala kejahatan. Ada yang mengatakan mengekang dari segala air. Jadi wari-wari itu. Tapi ini mengacu kepada wari di sini mengacu kepada
kejahatan, mengekang dari segala kejahatan, menghindari dari segala kejahatan, kemudian dibersihkan dari segala kejahatan, dan juga diliputi oleh penghindaran dari segala kejahatan. Ada 4 pengekangan. Tetapi kemudian, suatu saat, ketika dia pergi ke sana kemari, secara tidak sengaja, dia menginjak makhluk kecil, dan kemudian makhluk itu meninggal, mati. Lantas, ketika itu terjadi, apakah dia melakukan kejahatan? Si Upali ini mengatakan, karena dia tidak sengaja, maka itu tidak signifikan. Artinya perbuatan dia itu tidak signifikan. Tetapi bagaimana? Kalau misalnya dia itu sengaja menginjak makhluk tersebut, ataukah mungkin serangga, atau makhluk kecil, yang kemudian makhluknya meninggal. Dia sengaja melakukannya. Nah, karena dia itu sengaja melakukannya, maka dia telah melakukan kejahatan yang besar karena dia sengaja melakukannya. Nah, ini juga menjadi perhatian Sang Buddha. Hati-hati kamu Upali, bahwa apa yang kamu sampaikan di depan sekarang berbeda dengan atau bertolak belakang dengan yang di belakang. Artinya apa? Kalau memang perbuatan jasmani ini yang paling bertanggung jawab atas segala perbuatan atau segala kejahatan, maka walaupun dia tidak sengaja menginjak makhluk, maka itu adalah perbuatan yang besar. Kenapa? Itu adalah jasmani yang melakukan. Maka harus merupakan perbuatan yang besar. Tetapi di sini ternyata dikatakan bukan kejahatan yang besar. Bahkan tidak signifikan karena tidak ada intention, tidak ada kehendak, tidak ada niat. Tapi ternyata ketika ditanya, kalau ada niat bagaimana? Ternyata itu perbuatan buruk yang besar atau signifikan. Artinya ternyata pikiran ini menjadi sangat bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang dilakukan, bukan jasmani. Nah, jadi artinya Sang Buddha ini pandai sekali bagaimana mengcounter, yaitu ajaran Nikanta yang mau berdebat, tetapi kemudian ya setelah di counter ternyata bertolak belakang dengan pemahaman bahwasanya jasmani itu yang paling bertanggung jawab. Nah, tetapi kemudian Upali ini mengatakan, walaupun Sang Buddha mengatakan demikian, tetap saya berpegang pada pandangan bahwa jasmani ini yang paling bertanggung jawab. Maka kemudian Sang Buddha bertanya kembali. Di Nalanda ini tempatnya makmur dan banyak sekali manusia. Misalnya ada satu orang yang dengan dengan pedang terhunus, dia mengatakan dengan satu babatan atau satu ayunan, maka semua orang yang ada di Nalanda itu akan dijadikan sebagai tumpukan daging, akan dijadikan sebagai gunung daging. Memungkinkan tidak? Kemudian Upali mengatakan, ya jelas tidak mungkin. Jangankan satu orang, mau 10 orang, 20 orang, 50 orang, tidak mungkin. Dengan satu ayunan pedang, kemudian seluruh orang di Nalanda, itu menjadi satu tumpukan daging terbunuh semua. Tidak mungkin. Tapi kemudian, memungkinkan tidak? Sang Buddha balik bertanya. Ada seseorang yang punya kemampuan pikiran, punya kesaktian. Nah, dengan kekuatan pikirannya, dengan resolution atau dengan niat yang atas dasar kebencian, tapi dia punya kesaktian, bisa membunuh dalam satu kejap orang-orang yang berada di Nalanda. Kemudian Upali mengatakan, jangankan si satu Nalanda, 10 Nalanda, 20 Nalanda, 30 Nalanda, 50 Nalanda, orang yang sakti demikian dengan kekuatan pikirannya bisa menghancurkan seluruh orang dengan satu pikiran. Nah, itu juga menjadi perhatian Sang Buddha bahwa Upali telah bertolak belakang dengan pernyataannya bahwasanya jasmani ini yang paling bertanggung jawab. Ternyata di sini pikiran yang paling bertanggung jawab. Tapi walaupun demikian, tetap Upali mengatakan
Walaupun Sang Buddha mengatakan demikian, tetap saya berpegang pada pandangan bahwa yang paling bertanggung jawab adalah jasmani, bukan pikiran. Nah, Sang Buddha kemudian menyampaikan lagi, apakah kamu pernah mendengar yaitu hutan-hutan yang bernama, yaitu ada hutan namanya Matangga dan lain sebagainya, itu adalah hutan yang lampau, yang sekarang ya pada zaman Sang Buddha, tetapi kemudian hutan-hutan itu terbentuk. Nah, kalau kita mengacu pada ceritanya, hutan-hutan itu terbentuk atas dasar kebencian dari beberapa pertapa. Karena punya kesaktian, maka ada hutan-hutan yang terbentuk dari sebuah kota yang besar. Nah, apakah Anda pernah mendengar demikian? Upali mengatakan, pernah mendengar. Dan bagaimana hutan-hutan itu terbentuk? Itu melalui pikiran. Pikiran seorang pertapa yang atas dasar kebencian. Jadi walaupun seorang pertapa punya kesadaran juga masih punya kebencian kadang-kadang. Kecuali Sang Buddha, para arahanta. Nah, ternyata bisa terbentuk. Artinya, dengan kekuatan pikiran, itu bisa memunculkan yaitu sesuatu yang luar biasa. Bukan dengan jasmani atau dengan ucapan. Maka, Sang Buddha mengatakan yang paling responsibel, yang paling bertanggung jawab atas semua kejahatan yang ada, itu adalah pikiran. Nah, kemudian Upali menyampaikan bahwasanya sesungguhnya sejak pertama Sang Buddha menjawab atas pertanyaan dia sudah menaruh keyakinan. Dia sudah tahu bahwasanya oh ternyata apa yang disampaikan oleh Niganta Nyatabuta ini salah dan dia sudah menaruh keyakinan terhadap Sang Buddha. Hanya saja karena ingin mendengar lebih lanjut apa yang akan disampaikan oleh Sang Buddha, maka Upali mengatakan bahwasanya ya tidak tetap berpegang pada pandangan bahwa jasmani adalah yang paling bertanggung jawab. Padahal dari awal dia sudah menaruh keyakinan kepada Sang Buddha. Nah, karena itulah kemudian Upali meminta atau memohon kepada Sang Buddha untuk menjadi siswanya, menjadi upasaka yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi Sang Buddha mengatakan, jadi ini juga menjadi satu hal yang penting untuk kita. Jadi bukan kemudian, oh kalau ada orang pindah agama dari agama lain ke agama Buddha, kita kemudian dengan serta-merta bergembira, tidak. Bahkan Sang Buddha menyampaikan kepada Upali, berpikir dulu, karena kamu itu adalah orang yang terkenal. Kamu adalah murid Niganta. Kamu orang terkenal. Di masyarakat kamu dipandang orang yang punya katakan pengaruh. Maka pikir terlebih dahulu. Jangan gegabah. Nah, ketika Sang Buddha mengatakan demikian, malahan Upali bertambah bahagia, bertambah gembira. Karena dia berpikir, oh kalau misalnya saya kok pindah ke agama lain, orang seperti saya, seperti Upali yang memang terkenal, terpandang di masyarakat, itu pindah ke agama lain, itu biasanya akan apa? Akan ditandu, kemudian keliling kota, kemudian katakan woro-woro melakukan pengumuman bahwa Upali ini sudah menjadi pengikut si A, misalnya begitu. Tapi Sang Buddha mengatakan, dipikir dulu, kamu adalah orang yang terpandang, orang yang berpengaruh, jangan gegabah. Nah, karena mendengar begitu, malah dia semakin bergembira. Maka dia menyampaikan kepada Sang Buddha, untuk yang kedua kalinya, saya berlindung kepada Buddha. Untuk yang kedua kalinya, saya berlindung kepada Dhamma. Untuk yang ketiga kalinya, saya berlindung kepada Sangha. Tapi walaupun demikian, Sang Buddha mengatakan, tetapi walaupun demikian, kamu harus tetap menyokong guru kamu yang dahulu, yaitu Niganta Nyatabuta dan para siswanya. Nah, malah kan dengan mendengarkan demikian, Upali ini semakin bahagia. Maka dia melakukan pelindungan untuk yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhirnya melihat Upali ini sudah mantap di dalam katakan punya keyakinan terhadap Sang Buddha, akhirnya Sang Buddha memberikan khutbah yang sering disebut sebagai Anupubikata, yaitu khutbah yang bertahap. Yang ini juga diberikan Sang Buddha kepada yaitu perumah tangga Yasa, kemudian Pokarasati, Brahmana Pokarasati, kemudian Brahmana Brahmayu, dan banyak sekali.
Ya, biasanya kalau kepada berumah tangga, Sang Buddha memberikan khotbah yang bertahap, ya kepada yang lainnya juga sama bertahap. Tetapi bertahapnya di sini harus dimulai dari berdana. Jadi Sang Buddha memberikan khotbah tentang berdana. Tentu kalau kita bicara berdana akan panjang kali lebar ya. Jadi pertama adalah berdana. Ya dalam khotbah ini tidak dijelaskan apa saja yang diberikan Sang Buddha berkenaan dengan berdana, tetapi tentu yaitu apapun yang berkenaan dengan berdana. Kemudian memberikan khotbah tentang pentingnya sila, praktik sila. Tentu ya salah satunya tentu kepada berumah tangga, Sang Buddha pastinya akan memberikan pentingnya memperhatikan 5 aturan kemoralan. Bahkan di dalam hari Uposatha atau hari-hari yang dianggap sakral itu harus memperhatikan yaitu 8 sila. Kemudian juga praktek sila, kemudian juga memberikan penjelasan tentang surga. Yang artinya dengan mempraktikkan berdana, praktek sila, seseorang bisa terlahir di alam surga. Berbagai macam katakan alam surga tentunya Sang Buddha memberitahukan bahwa ada surga yaitu Catu Marajika, Tawatingsa, surga Yama, Tusita, dan lain sebagainya, yang mana itu bisa diperoleh dengan cara suka berdana dan suka mempraktikkan aturan kemoralan. Nah, tetapi kemudian biasanya kalau orang mendengarkan berbagai macam penjelasan tentang surga, orang demikian akan begitu bahagia, begitu senang. Oh, ternyata kalau saya mempraktikkan berdana, praktek sila, itu nanti telah di dalam surga dengan berbagai macam kebahagiaan yang tidak bisa dikomparasi, tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di alam manusia. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha menyampaikan ada bahaya di dalam kesenangan indrawi. Termasuk adalah ada bahaya di dalam kesenangan kebahagiaan ketika terlahir di alam surga. Bahayanya apa? Tidak lain adalah bahkan di alam surga pun juga sifatnya tidak kekal. Sifatnya berubah. Sifatnya tidak bisa dipertahankan. Dan ketika itu berubah, maka penderitaan pun juga bisa muncul. Ada bahaya dari berbagai macam kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Nah, biasanya kalau orang itu sudah punya keyakinan terhadap yaitu ajaran Sang Buddha demikian, begitu mendengarkan ada bahaya, ia pun menjadi shock. Kenapa? Ini sering disampaikan oleh Sang Buddha. Bahwasanya beliau itu diibaratkan seperti singa. Ketika singa ini mengaum, maka semua binatang akan berlarian. Termasuk gajah pun juga akan lari dengan auman singa. Hanya ketika Sang Buddha menyampaikan ajaran beliau, menunjukkan ketidakkekalan, banyak makhluk yang kemudian memunculkan ketakutan, termasuk para dewa. Karena para dewa ini juga biasanya melekat sekali dengan kebahagiaan mereka. Takut sekali ketika dikatakan kebahagiaan yang mereka peroleh adalah tidak kekal. Tapi ketika Sang Buddha menyampaikan demikian, maka mereka sadar bahwa memang surga pun juga tidak kekal. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha juga menyampaikan bahwa ada manfaat dari meninggalkan kesenangan indrawi. Disebut sebagai nekamani sangsa. Jadi manfaat meninggalkan kesenangan indrawi. Jadi tidak hanya katakan memberikan bahaya kesenangan indrawi, tapi juga ada manfaat kalau seseorang meninggalkan kesenangan indrawi, dengan kata lain meninggalkan kemelekatan terhadap berbagai macam kesenangan indrawi. Nah, mendengar demikian, Upali kemudian tentu merasa yang tadinya mungkin shock, tadinya mungkin muncul ketakutan, nah di situ muncullah semacam ada pelindungan bahwa ada cara yang mana bisa dilakukan untuk bebas dari katakan bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi. Nah, itulah ketika Sang Buddha melihat para atau siswa yang mendengarkan Dhamma, batinnya sudah matang, batinnya sudah siap, batinnya sudah terbebas dari rintangan batin, batinnya sudah teguh, batinnya sudah lembut, batinnya sudah siap untuk menerima Dhamma yang lebih tinggi, maka beliau akan membabarkan yang disebut Buddhanang Samuka di sana. Jadi
ajaran yang tertinggi dari para Buddha, yang tidak lain adalah mengajarkan kepada Upali ini adalah tentang 4 kebenaran mulia. Memberitahukan apa itu duka penderitaan, apa itu kemunculan atau sebab duka, mengapa duka penderitaan itu muncul, apa itu padamnya duka, dan juga memberitahukan jalan yang membawa kepada padamnya duka. Jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Mendengar demikian, karena Upali ini adalah orang yang cerdas, orang yang batinnya memang pada waktu itu sudah matang, punya confidence, tidak punya 5 rintangan batin, mendengar pemaparan 4 kebenaran mulia, ia mencapai kesucian Sotapanna. Mata Dhamma muncul pada Upali. Ia melihat bahwasanya yang kinci samudaya dhammang, sabantang nirodha dhammang. Jadi apapun yang muncul karena sebab, semuanya pasti akan mengalami kepadaman. Dan itu tentu dilihat oleh seorang yang mencapai, yaitu Sotapanna. Nah, tentu kita harus paham bahwa kalau orang mencapai kesucian Sotapanna, orang demikian telah menghancurkan 3 belenggu. Artinya keraguan-raguan sudah tidak ada. Terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha sudah tidak ada. Orang demikian juga sudah paham sekali bahwasanya kemelekatan terhadap ritual upacara yang dianggap sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan itu juga lenyap. Orang demikian juga telah melenyapkan pandangan bahwa ada self, bahwa ada diri. Nah, karena apa? 3 ini hancur, 3 belenggu ini hancur karena seseorang telah melihat melalui pengalaman sendiri, melalui abinya, bahwasanya ada kepadaman atau ada nibbana. Maka pandangan terhadap self itu lenyap, keraguan-raguan terhadap Buddha, ajaran Buddha, termasuk Sangha itu juga lenyap, dan maka dia pun juga tahu bahwa silawata atau silabata, aturan kemoralan, dan juga aturan di sini ritual, rites and ritual, aturan-aturan tertentu, kemudian kewajiban-kewajiban tertentu yang sifatnya adalah seremonial, upacara dan sebagainya, itu bukan jalan yang membawa kepada nibbana. Walaupun tentunya ini pun juga dalam konteks tertentu masih dibutuhkan. Bukan tidak dibutuhkan, tetapi tidak menjadi hal yang utama. Apalagi kalau itu dilekati itu menjadi perintang bagi seseorang yang mempraktikkan Dhamma demi pembebasan. Nah, karena 3 belenggu telah dihancurkan dan dia memiliki keyakinan yang unshakable, tidak bisa diguncang lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka dia jelas dengan sepenuh hati. Kalau tadi kan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atas dasar keyakinan awal. Kalau sekarang keyakinannya sudah tidak terguncangkan lagi. Ya, sehingga betul-betul Upali ini ya sudah menganggap Sang Buddha adalah betul-betul gurunya. Ya, jadi betul-betul gurunya, dan seorang Sotapanna sudah tidak mungkin pindah guru. Ya, dengan kata lain sudah tidak mungkin pindah agama. Jadi kalau seorang Sotapanna nggak mungkin pindah agama. Sudah tidak mungkin pindah guru. Nah, sehingga dia meminta kepada ketika pulang ke rumah, dia meminta kepada penjaga rumah, yaitu security, satpamnya. Pokoknya nanti rumah ini tidak lagi dibuka untuk para niganta-niganti. Niganta-niganti itu adalah para pertapa niganta, laki-laki, dan niganta perempuan, jadi niganta-niganti. Tetapi rumah ini akan dibuka untuk para biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Nah, itu disampaikan kepada penjaga rumah atau security-nya. Nah, sehingga ketika suatu kali Digatapasi mendengar, wah ternyata betul Upali ini datang kepada Sang Buddha sekarang terkonversi. Wah, kena magicnya, kena sihirnya Sang Buddha. Maka dia kemudian datang kepada gurunya, Niganta Nyatabuta, dan menyampaikan hal tersebut. Awalnya Niganta Nyatabuta tidak percaya. Nggak mungkin lah orang seperti Upali ini akan sampai kemudian pindah ajaran, pindah guru. Gak mungkin. Ya sudah, kalau begitu kamu lihat sendiri ke sana. Datang kepada yaitu Upali apakah benar. Nah, ketika kemudian datang kepada yaitu Upali,
kemudian diketahui, bahkan security-nya juga menyampaikan sekarang nggak boleh dibuka untuk kaum Jaina, tetapi hanya untuk para biku-bikuni, upasaka dan upasika. Maka dia kemudian kembali lagi kepada Niganta Nyataputa, dan kemudian Niganta Nyataputa tidak percaya, tetapi kemudian dia memutuskan bersama dengan para siswa lainnya mendatangi rumah Upali. Sesampainya di sana, awalnya ditolak, tapi kemudian karena dikatakan Niganta datang, sang Upali kemudian menyampaikan kepada security-nya untuk mempersiapkan tempat duduk di aula tengah. Mungkin karena rumahnya besar, punya aula tengah, nah ditempatkan di sana. Nah, kemudian biasanya ketika Niganta Nyataputa itu datang, Upali ini begitu hormat. Jadi mendatangi Niganta Nyataputa, mempersiapkan tempat duduk yang terbaik, tertinggi, memapah Niganta Nyataputa, kemudian membawanya ke tempat duduk, dan didudukan dengan polite-nya, dengan santunya kepada Niganta Nyataputa. Tetapi di hari itu, Upali ini sudah mempersiapkan tempat duduk yang terbaik, tertinggi untuk dirinya. Jadi begitu Niganta Nyataputa datang, nah Upali ini sudah duduk di tempat duduk yang tertinggi, yang terbaik. Wah, dari situlah kemudian Niganta Nyataputa marah. Oh, kamu bodoh, kamu gila. Jadi malah marah jadinya. Padahal seorang guru agama besar tapi marah kepada Upali, mengatakan kamu gila, kamu bodoh. You are mad, you are moron dalam bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kemudian ada conversation, ada percakapan yang akhirnya Niganta Nyataputa menanyakan apakah benar kamu sudah menjadi murid Sang Buddha. Oh benar, saya sudah menjadi murid Sang Buddha. Oh kamu ini apa kena sihirnya Sang Buddha, sihir pengalian agama, pengalian kepercayaan. Nah, kemudian Upali malah mengatakan, yo kalau memang Sang Buddha itu mempunyai sihir demikian, saya malah berharap semoga semua keluargaku, semua kerabatku kena sihir demikian, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan. Saya juga berharap semoga semua orang yang ada di Nalanda kena sihir demikian. Saya berharap bahwa semua makhluk, baik para dewa, mara, brahmana, raja, rakyatnya, semua kena sihir demikian. Nah, saya berharap semoga Satria, Brahmana, Waisa, para pekerja semua kena sihir demikian, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Niganta marah lagi, malah sampai mengatakan kamu ini dibaratkan seperti orang yang pergi untuk mengebiri orang, kamu pulang dikebiri. Jadi dibaratkan seperti itu karena saking marahnya begitu kan. Atau kamu itu dibaratkan seperti orang yang dikirim untuk mencungkil mata orang, kamu pulang, mata kamu sudah dicungkil. Jadi kamu diminta untuk datang pada Sang Buddha, mendebat ajaran Sang Buddha, kamu malahan terkonversi, kamu malahan pindah keyakinan. Oh marah. Nah, kemudian Niganta bertanya lagi, sekarang putuskan siapa guru kamu. Nah, disitulah kemudian Upali, rumah tangga Upali, menyampaikan beberapa syair ya, beberapa syair mengenai yaitu bagaimana dia itu sudah menjadi murid Sang Buddha. Nah, maka dia mengatakan ada beberapa syair ya, saya baca salah satu syairnya ya supaya ya. Nah, ini salah satu syair yang disampaikan oleh Upali. Nah, yang mengatakan untuk mengungkapkan bahwasanya ia sudah menjadi murid Sang Buddha. Nah, Upali mengatakan, beliau adalah sang bijaksana yang telah menyingkirkan delusi, telah meninggalkan belantara dalam pikiran, pemenang dalam peperangan. Beliau tidak menderita, dengan pikiran seimbang yang sempurna, matang dalam moralitas, berkebijaksanaan mulia, melampaui segala godaan. Beliau adalah tanpa noda. Beliau adalah sang Bagawa, dan aku adalah siswanya. Kemudian, bebas dari kebingungan, beliau berdiam dalam kepuasan, menolak perolehan duniawi, wadah kegembiraan.
seorang manusia yang telah menyelesaikan tugas pertapaan, seorang yang membawa jasmani terakhirnya. Beliau sama sekali tanpa tanding dan sama sekali tanpa noda. Beliau adalah sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Beliau bebas dari keraguan-raguan dan terampil, berdisiplin dan pemimpin yang unggul. Tidak seorang pun melampaui kualitas-kualitasnya yang gilang gemilang. Tanpa bimbang, beliau adalah penerang. Setelah mematahkan keangkuhan, beliau adalah pahlawan. Beliau adalah sang Bagawa, dan aku adalah siswanya. Sang pemimpin kelompok, beliau tidak terukur, kedalamannya tidak terukur. Beliau mencapai keheningan, pemberi keamanan, pemilik pengetahuan. Beliau berdiri dalam dhamma dan batin terkendali. Setelah mengatasi segala belenggu, beliau terbebaskan. Beliau adalah sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Ini adalah beberapa syair yang disampaikan oleh Upali kepada yaitu Niganta Nyatabuta. Yang mendengar demikian, kemudian Niganta Nyatabuta merasa bersedih sekali karena salah satu siswa rumah tangga yang menjadi penyokong besar bagi beliau, bagi Niganta dan juga siswanya ini sekarang sudah pindah keyakinan. Dan sebenarnya sebelum itu juga salah satu penyokong besar dari Niganta juga sudah pindah menjadi murid Sang Buddha. Yang tidak lain adalah yaitu Senapati Siha atau Panglima Siha, Panglima kerajaan bernama Siha, yang juga menjadi penyokong besar Niganta Nyatabuta, yang kemudian ketika bertemu dengan Sang Buddha juga akhirnya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ini ditambah lagi, yaitu rumah tangga Upali, yang menjadi penyokong besar dari Niganta Nyatabuta dan siswanya, ternyata sekarang sudah pindah keyakinan. Ya, tentu karena sudah mencapai kesucian Sotapanna, ya tentu tidak mungkin akan memiliki guru yang lain. Dan itu yang membuat Niganta ini menjadi pada waktu itu tidak bisa menahan kesedihannya, tidak bisa menahan syoknya, dan akhirnya dia muntah darah. Dan dia kemudian dibawa ke daerah Pawa, dan tidak lama kemudian Niganta Nyatabuta meninggal. Nah itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kisah dan juga ya percakapan berkenaan dengan Sang Buddha, Upali dan juga Tiga Tapasi dan juga Niganta Nyatabuta, yang di situ kita bisa melihat ada poin-poin dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, dan kita juga bisa melihat poin-poin ajaran yang dikatakan dipraktikan oleh kaum Niganta atau zaman sekarang disebut sebagai kaum Jaina, ya, yang tentu diperhatikan pada zaman Sang Buddha. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga tentang Upali Sutta ini bisa memberikan satu pemahaman yang benar berkenaan dengan Dhamma. Semoga kita semua maju dalam Dhamma,